Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini kami berdua akan berdiskusi mengenai judul yang kita angkat dan kita diskusikan. Judul ini kita temukan di dalam sebuah hadis yang berkata kurang lebih kiamat tidak akan terjadi selama masih ada hati hamba yang berzikir. Nah, mungkin di sini kita akan mencoba mengurai dengan tentunya harus ilmiah ya, karena seperti yang Nabi sampaikan bahwa Islam itu ilmiun wa amaliyun, harus ilmiah, sangat ilmiah dan bisa diamalkan atau dibuktikan. Makanya mungkin Bang Teja akan memberikan terlebih dahulu perspektif mengenai judul yang akan kita bahas. Silakan Bang Teja. Baik, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya berkaitan dengan judul yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi selama masih ada hati hamba yang berzikir menyebut nama Allah. Jadi begini ya, dalam sudut pandang perspektif tasawuf yang dijalankan oleh praktisinya yaitu ilmu tarekat, bahwa dengan hati kita menyebut nama Allah, Allah, Allah saja itu tidak cukup. Yang paling penting adalah isinya. Yang paling penting adalah hakikatnya. Zikirnya itu sambung enggak? Jadi bukan asal bunyi mengucapkan ya. Walaupun semua orang misalkan di suatu daerah atau di suatu tempat atau di suatu negara, mereka semuanya serentak menzikirkan Allah di dalam hatinya, apabila tidak ada sambungan tetap tidak akan sampai. Betul. Ibaratnya kita terus aja nyolokin kipas angin ke colokan steker listrik yang gak ada setrumnya. Sama aja bohong ya. Iya, gak muter-muter. Tapi apabila ada satu orang saja yang bisa menyebut nama Allah yang sambung, maka disitulah diperpanjang waktu kiamat datang, baik kiamat besar maupun kiamat kecil. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang Teja secara teknis atau itu masuknya kan ke dalam teknologi ya, untuk menyambungkan zikir kita agar tersambung kepada Tuhan itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara teknisnya gitu ya. Nah, memang betul, untuk supaya zikir kita bisa nyambung kepada Allah itu dibutuhkan teknik khusus, dibutuhkan metodologi. Nah, di mana metodologi itu namanya disebut saat ini adalah tarekat. Nah, tarekat itulah yang isinya itu terdapat metodologi zikir. Tarekat bermacam-macam, nama tarekat banyak. Kalau diibaratkan dari segi pohon, ada yang jadi ranting tarekatnya, ada yang menjadi batang pohon, ada yang menjadi dahan pohon. Sehingga di situ nanti akan menjadi kualitas makom suatu para pelakunya, gitu. Nah, berkaitan dengan metodologi tersebut, kita harus menemukan dulu wasilahnya. Sang pembawa wasilah tersebut nanti akan mengajarkan jalan dan caranya, akan menunjukkan jalan dan caranya bagaimana zikir kita itu sambung. Karena kalau yang tanpa wasilah, tanpa ada sambungan wasilah, zikir itu siapapun bisa melakukan. Bahkan katakanlah orang non-muslim, non-islam, KTP pun bisa melakukan zikir Allah. Apakah dia akan sambung? Tidak.
Gitu. Apakah dia hanya bersyahadat secara zahir mulut saja, bukan menjadi pekerjaan tapi hanya mengucap saja, itu belum cukup. Gitu. Karena iman itu ditanamkan pada saat prosesi baiat. Maka mau tidak mau, untuk bisa sambung kepada Allah, kita harus bisa zikir yang mengingat, bukan zikir yang sekedar menyebut. Betul. Tingkatan zikirnya gak hanya menyebut lagi di dalam hati, tapi isinya ingat. Dan kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang belum pernah berinteraksi dengan panca indera kita. Sesuatu yang belum pernah kita lihat ya. Kita lihat, kita raba, kita rasakan, kita apapun lah yang belum berinteraksi dengan visual kita, sebenarnya itu kita belum bisa mengingat. Logikanya, teman-teman kan gak bisa ingat nenek saya karena belum pernah berinteraksi. Betul. Makanya kita harus bersaksi dulu dalam syahadat. Karena itu kalimatnya kalimat fi'il mudhari, kalimat present continuous tense gitu. Kalimat yang sedang berlangsung, aku bersaksi berarti ada yang disaksikan. Apa yang disaksikan? Apakah Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Bukan. Tapi sifatnya, sifat wujudnya. Makanya tingkatan mengenal Allah itu bisa disebutkan, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Berarti tingkatan itu yang nanti harus sampai. Tapi semuanya tahapannya dari nama dulu. Sepakat semua orang juga, saya pun begitu. Pertama saya menyembah nama dulu di dalam makom syariat. Ternyata dalam hakikat itu sudah tidak ada nama. Setelah nama baru ke sifat ya. Iya, pokoknya panjang dan itu harus dibuktikan sendiri. Tidak mungkin meyakini omongan saya tanpa dibuktikan. Dan tidak layak rasa-rasanya untuk menilai kalau belum pernah membuktikan juga. Disinilah tempat pembuktiannya, disinilah tempat metodologinya untuk bisa beradaptasi di dalam perjalanan spiritual mengenal Tuhan. Gitu. Apabila kita zikir, kita telah sambung kepada Allah dan kita berizki sampai dibalas zikirnya oleh Allah, itu tentunya di makom yang berbeda. Sudah sambung saja itu sudah berbeda makom, apalagi zikir kita telah berbalas. Dan itu harus dibuktikan oleh sendiri ya, artinya nggak bisa kita mendengar dari orang lain. Betul, kita nggak bisa mendengar dari orang lain, baca dari buku itu masih tetap belum hakul yakin. Itu nggak akan diterima. Harus berdasarkan pengalaman empiris. Kalau sudah berdasarkan pengalaman empiris, ujung-ujungnya gini, gitu, gitu. Karena analoginya kalau kita misalkan kata Bang Teja ini ada setrumnya, Bang Teja pegang ini ada setrumnya. Kalau menurut saya belum yakin nih. Untuk meyakinkan itu ya saya pegang sendiri. Ketika saya pegang ternyata ada setrumnya, nah itulah baru aku yakin gitu. Jadi nggak bisa mendengar dari orang lain. Nah itu Gitu. tingkatannya. Makanya itulah yang diterima oleh Tuhan. Ini laku spiritual. Jadi gak bisa hanya sebatas diceritakan, kayak syariat agama gak bisa. Tapi harus dilakukan, dibuktikan. Disitulah napak tilas perjalanan Nabi itu. Ahlussunnah wal jamaah itu napak tilas perjalanan spiritual Nabi. Bukan napak tilas jahir syariat badannya, bukan. Tapi napak tilas perjalanan spiritual Nabi. Nabi suluk di Gua Hiro, khalwat di Gua Hiro, Nabi zikir sendiri di rumah sampai bengkak kakinya. Dirikan sholat untuk mengingat, dirikan sholat untuk berzikir, untuk ingat. Apanya yang diingat pada saat sholat? Nah itulah. Itu PR-PR yang harus ditemukan bagi para muslimin ya, teman-teman, supaya tahu bahwa ada tingkatan yang lain. Jadi ada tahapan lain. Jadi tahapan awalnya kita harus bersaksi dulu ya. Ya, harus syahadat dulu. Syahadat dulu, bersaksi sesuai dengan rukun Islam yang kelima ya. Yang pertama baru bisa sholat. Bersaksi, baru kita bisa mendirikan rukun Islam yang kedua, sholat. Karena isinya sholat itu mengingat. Setelah kita bersaksi, baru otomatis kita bisa mengingat. Nah, begitupun
zakat, puasa, haji ya, itu berurutan. Jadi mustahil kalau kita pondasi yang pertama saja kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kalimatnya. Sekarang kalimatnya saja bersaksi, tapi prakteknya kita mengucapkan saja kan itu sudah tidak sesuai. Betul, gitu. Ini buat orang yang mau berpikir lebih dalam ya, berpikir kritis maksud saya di sini, bahwa ternyata ada advance-nya lagi dari Islam. Dan jangan hanya sekedar di situ, naikkan. Makanya dalam sir tanpa waton jangan ngaji hungkul syariatnya hungkul gitu kan. Tapi naikkan ke tarekat hakikat marifat. Gitu. Dan begitupun iman ya. Iman itu tidak hanya sekedar kita meyakini saja atau kita mengaku-ngaku saja gitu bahwa kita sudah beriman. Ya sejalan kan senada dalam surat Al-Hujurat itu kan bahwa disampaikan Arab Badui mendatangi Rasul. Ya Rasul, kami telah beriman, saya telah beriman. Rasul dengan jelas menyatakan dalam firman Tuhan itu melalui Rasul menyatakan bahwa engkau belum beriman. Iman belum dimasukkan ke dalam dadamu. Jadi iman itu bukan keyakinan akal, tapi ditanamkan pada saat kita baiat. Betul. Dan itu ada tertuang di dalam surat Asyura ayat 52 ya. Ya, bahwa engkau tidak tahu apa itu iman, apa itu Quran, maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Bahwa hanya orang yang dipilih dan dikehendaki yang mendapatkan penanaman nur iman dan nur Quran. Ya. Dan untuk bisa dipilih dan dikehendaki itu kembali lagi kepada orang yang menjoloknya, kepada orang yang berusaha. Kalau kita diam-diam aja gak berusaha ya akan dapat. Tapi orang yang berusaha, Tuhan akan menghendakinya. Jadi rahmat itu akan turun apabila dijolok. Kalau gak dijolok dia gak akan turun. Betul. Jadi setelah kita bersaksi, baru kita bisa mengingat. Nah, itulah iman ya Bang Tija. Betul. Jadi bukan hanya lemming kita mengaku-ngaku saja kita beriman. Nah, kalau cuma ngaku-ngaku saja, semua orang juga pasti bisa ya Bang Tija. Kalau hanya sebatas iman mengaku-ngaku, tidak akan sampai ke derajat tauhid. Betul. Kalau hanya sebatas mengaku-ngaku saja, nanti ada yang rasa benar, yang itu salah. Nah, makanya banyak perdebatan, banyak yang menjadi perselisihan karena beda pemahaman gitu. Sedangkan mereka sendiri yang berdebat belum tentu gitu menemukan hakikinya iman atau ya, agamanya gitu, karena atau mereka Tuhannya. belum sampai tingkat empiris, ya. Masih baru cerita. Tuh. Berdebat masalah cerita, karena padahal mereka belum sampai ke tingkat makom empiris gitu kan. Berbeda kalau mereka sudah sampai kepada Tuhan yang gak bernama, ternyata semua agama itu turun dari Tuhan dan semua agama itu benar selama para pelaku agamanya itu sampai kepada tingkatan makom hakikatnya agama itu. Ya. Makanya Rasul Muhammad juga tidak pernah menyalahkan, Nabi Muhammad tidak pernah menyalahkan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyalahkan agama Nabi Musa. Kenapa ini umatnya saling menyalahkan? Betul. Kalau misalkan sampai kepada makom hakikatnya itu agama, kita akan sampai kepada derajat tauhid dan kita tidak akan menyalahkan. Kita akan membawa kedamaian. Ya, jangankan kita berbeda syariat di dalam beragama gitu. Kita berbeda mazhab aja kan banyak yang menjadi perselisihan, dalam agama yang sama ya. Agama yang sama, apalagi kita beda agama gitu. Ya, karena itu sudut pandang akalnya beda-beda. Ya. Mereka mentafsir Quran yang tak bisa disentuh kecuali oleh roh yang disucikan, mereka tafsir dengan akal mereka. Sehingga punya sudut pandang, interpretasi, perspektif masing-masing. Menurut saya kayak gini, menurut saya kayak padahal yang berhak untuk mentafsirkan Al-Quran itu ya Tuhan itu sendiri. Makanya supaya paham isi Al-Quran, kita harus beserta dengan Tuhan itu sendiri. Untuk bisa beserta dengan Tuhan, maka kita harus kenal dulu dengan Tuhan. Gitu. Makanya ada pembelajaran ma'rifat. Ya. Pembelajaran untuk mengenal Tuhan, itu metodologinya, yaitu dirangkum dalam ilmu tarekat. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi Bang Teja katakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa disentuh ya, tidak bisa disentuh oleh ruh yang kecuali ruh yang disucikan gitu. Berarti Al-Qurannya yang mana nih? Bukan Al-Quran yang mushaf ya. Bukan. Kita bahas, tetapi Al-Quran yang
qadim, yang tidak berlafal, yang tidak berhuruf. Ya, yang kita maksud itu Al-Quran yang di dalam diterangkan dalam Quran, seumpama semua pohon di dunia dijadikan penanya itu tidak akan cukup. Seumpama air di lautan dijadikan tintanya itu tidak akan cukup. Nah itu Quran yang itu. Dan Nabi Muhammad pun seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Beliau itu tidak mengajarkan membaca Al-Quran yang mushaf sebetulnya ya. Karena beliau juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca dan menulis mengajarkan kepada orang untuk membaca gitu kan? Berarti bukan membaca Al-Quran yang mushaf itu sebetulnya. Dan Al-Quran yang mushaf itu kan dibukukannya pada saat Sayyidina Utsman kan? Gitu. Jadi panjang ya, maksudnya ada tingkatannya. Pertama Quran yang mushaf dulu karena kita syariat. Nah kita harus sampai bisa menyentuh yang qadimnya. Kalau sampai kita di derajat yang mushaf, pasti akan ada perspektif, sudut pandang, tafsir tiap kepala. Begitu sampai Quran yang qadim, ujung-ujungnya apa? Oh ini, oh itu. Akhirnya kita gak bisa menyalahkan juga. Kembali lagi kepada judul Bang Teja mengenai zikir yang tersambung ya, yang kiamat tidak akan terjadi apabila masih ada hati hambanya yang berzikir. Dalam artian berzikir itu sambung kepada Tuhan itu sendiri ya. Berarti untuk sampai saat ini kita belum terjadi kiamat, berarti masih ada orang yang tersambung akan Tuhan gitu kan. Karena di setiap zaman itu Tuhan menurunkan seorang utusan gitu ya. Ada di dalam surat At-Taubah 128 bahwa akan ada rasul di setiap zamanmu sendiri gitu kan. Berarti kaummu sendiri. Kaummu sendiri. Tapi sebutannya bukan rasul. Ya pewaris nabi itu al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Kita harus menemukan itu. Kalau nggak ada menemukan, berarti kita gak ketemu colokan. Kalau gak ketemu colokan, berarti kita gak ketemu setrumnya. Colokan bisa banyak, tapi yang ada tegangan yang tinggi belum tentu banyak. Pasti hanya ada satu yang punya tegangan tingginya. Gitu. Ada yang punya ampernya beda-beda. Tiap colokan. Makanya kembali lagi harus dibuktikan oleh sendiri ya. Betul. Harus kita coba nih, ini ada setrumnya nggak? Oh ini ada setrumnya tapi kecil nih. Ini, wah ini gede nih. Harus gitu. Itu. Begitu teman-teman sudah menemukan tarekat yang mutlak, yang waris, yang terdapat sistem mutlak, yang metodologinya waris, ketemu yang itu, yang batang pohonnya tarekat, yang mahkotanya tarekat. Setelah teman-teman menemukan itu, pas teman-teman pindah ke tarekat yang lain, katakan yang kalau dibilang rantingnya, teman-teman akan bisa membedakan. Betul. Karena teman-teman sudah ketemu, kalau kiasnya udah ketemu barang yang asli. Begitu ketemu yang barang setengah KW, rasanya oh ini beda nih, potensinya beda. Karena sudah merasakan yang asli. Sudah merasakan yang asli. Beli sepatu misalkan yang asli, pas coba sepatu yang palsu, oh ini palsu nih, udah ini bukan asli. Karena kita tahu yang aslinya dulu, gitu kan. Maksud saya bukan anggap tarekat yang lain palsu, bukan. Setrumnya, potensinya yang membedakan. Makanya saya sering menyampaikan bahwa coba semua tarekat bila perlu. Kalau sudah mencoba, nanti akan tahu mana yang paling membuat kamu gosong. Ibaratnya seperti itu. Kalau belum pernah menemukan yang potensinya besar, ya yang potensi kecil pun dianggap besar, mungkin gitu ya. Betul. Ya. Mungkin ada lagi, Bang Teja? Ya mungkin sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan, Bang Denny. Ya, baik, terima kasih atas pengetahuannya. Mungkin mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan di video kali ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridho wa hidayah, ila yang maksudi wa ridho matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.